Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, kita akan belajar tentang IPA yaitu sumber bunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dua buah telinga, yaitu sebagai alat pendengar. Nah, fungsinya apa? Alat pendengar yaitu untuk mendengarkan macam-macam bunyi. Nah, di sini kita akan belajar tentang sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin banyak getarannya, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Tetapi tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia. Hanya 20 sampai 20 ribu hertz yang bisa didengar manusia, yaitu yang disebut dengan audiosonik. Nah, jika lebih dari 20 sampai 20 ribu hertz itu disebut ultrasonik. Begitu anak-anak ya. Nah, itu sekilas pembukaan sumber bunyi dari itu. Simak videonya. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Semakin besar getaran benda, bunyi yang dihasilkan semakin kuat. Tetapi, tidak semua bunyi bisa didengar oleh telinga manusia. Bunyi yang bisa didengar telinga manusia adalah bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai getaran 20 sampai 20 ribu getaran per detik atau hertz. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20 ribu hertz disebut ultrasonik, sedangkan bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 hertz disebut bunyi infrasonik. Jadi bunyi itu ada 3 ya, audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Nah, kalau bunyi audiosonik itu yang bisa didengar oleh kita sebagai manusia. Kemudian alat yang menghasilkan bunyi itu sebenarnya ada banyak anak-anak, ada banyak. Nah, salah satu contoh yaitu alat tradisional yang berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Nah, sumber bunyi alat musik daerah yaitu tahu kendang dan tifa kan? Nah, itu alat musik pukul. Nah, itu kalau cara memainkannya itu dipukul. Alat musik harus dipukul supaya bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian kecapi. Kecapi itu cara mainnya gimana? Alat musik dipetik agar ada getaran di dalamnya dan menghasilkan bunyi. Seluang itu ditiup kayak seruling gitu nak ya. Ditiup agar bergetar dan menghasilkan bunyi. Angklung juga gitu kan, digerakkan agar ada getaran dan menghasilkan bunyi. Selain itu masih banyak lagi, misalkan nih ember dipukul kan bergetar juga menghasilkan bunyi. Terus meja dipukul juga menghasilkan bunyi. Sebenarnya di sekitar kita tuh banyak sekali contoh sumber bunyi atau contoh yang menghasilkan sumber bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, hari ini kita akan belajar tentang bunyi IPA. Silakan dibuka halaman 7. Kita akan mempraktekkan sumber bunyi ya. Silakan sediakan penggaris panjang, kemudian meja. Nah, nanti anak-anak dipraktekkan di rumah seperti ibu ya. Langkah yang pertama, letakkan penggaris panjang di atas meja. Kemudian yang sebelah sini ditekan dengan tangan, lalu yang ujung satunya coba dipantulkan. Nah, seperti itu ya, nanti praktekkan. Kemudian jika sudah selesai, silakan dijawab pertanyaan di situ di halaman 7.